Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang kami muliakan, breaking news baru saja kami terima untuk seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Dengan izin Allah, sebuah kabar resmi yang telah dinantikan selama berbulan-bulan akhirnya ditetapkan. Taspen memastikan bahwa seluruh proses pencairan rapel dan kenaikan pensiun tahun 2025 akan diselesaikan paling lambat pada tanggal 30 November. Informasi ini datang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya dan insya Allah akan menjadi angin segar bagi seluruh purna bakti yang menantikan kepastian mengenai hak-hak mereka. Pada siaran khusus ini, kami akan menyampaikan seluruh penjelasan secara lengkap, runtut, dan mudah dipahami agar Bapak dan Ibu yang kami hormati tidak lagi diliputi kebingungan atau informasi simpang siur. Selanjutnya, izinkan kami memberikan gambaran umum mengenai isu besar yang selama ini menjadi perhatian para pensiunan. Dalam beberapa waktu terakhir, pertanyaan tentang pencairan rapel menjadi salah satu topik yang paling banyak disampaikan dalam berbagai forum, baik secara langsung maupun daring. Banyak yang bertanya, kapan cair? Apa benar tanpa potongan? Berapa bulan rapelnya? Golongan berapa saja yang menerima? Apakah harus mengurus dokumen tertentu? Semua pertanyaan ini sangat wajar, karena uang pensiun merupakan sumber kehidupan utama bagi sebagian besar purna bakti. Dengan keadaan biaya hidup yang terus meningkat, kepastian waktu pencairan menjadi kebutuhan penting. Karena itu, hari ini kami hadir untuk menyampaikan informasi resmi dan terverifikasi agar Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri dengan tenang. Berikut ini kami sampaikan inti informasi yang wajib dipahami bersama. Pemerintah melalui Taspen telah menetapkan satu tanggal standar bagi seluruh wilayah Indonesia. Seluruh proses pencairan rapel dan kenaikan pensiun tahun 2025 targetnya diselesaikan pada 30 November. Tidak ada tanggal tambahan, tidak ada versi berbeda di setiap daerah. Dengan kebijakan tanggal tunggal seperti ini, seluruh kantor Taspen, bank penyalur, dan sistem administrasi nasional dapat bekerja berdasarkan pedoman yang sama. Harapannya, proses layanan menjadi lebih rapi, lebih cepat, dan lebih mudah diprediksi oleh penerima manfaat. Kemudian mari kita memasuki penjelasan lebih mendalam tentang bagaimana mekanisme ini bekerja. Banyak penerima pensiun hanya melihat hasil akhirnya, jumlah dana yang masuk ke rekening, namun jarang mengetahui proses panjang di balik layar. Pemerintah terlebih dahulu menetapkan kenaikan gaji pokok PNS. Kenaikan tersebut menjadi dasar perhitungan bagi kenaikan pensiun seluruh ASN, TNI, dan Polri Purna Bakti. Setelah keputusan keluar, Taspen mulai menghitung selisih antara jumlah pensiun lama dan jumlah pensiun baru. Selisih inilah yang kemudian disebut rapel, yaitu akumulasi kekurangan pembayaran selama beberapa bulan sebelum kenaikan benar-benar diberlakukan. Setelah itu, ada proses krusial yang seringkali tidak terlihat oleh masyarakat. Taspen melakukan sinkronisasi data dari berbagai sumber. Mereka memastikan data golongan, masa kerja, status keluarga, riwayat pangkat, dan kelengkapan administrasi setiap penerima benar-benar sesuai. Jika ada data yang tidak sinkron, maka sistem secara otomatis menahan proses pencairan sampai data diperbarui. Inilah alasan mengapa dalam banyak kasus, sebagian pensiunan menerima pembayaran lebih cepat daripada yang lain. Perbedaan tersebut bukan karena ketidakadilan, tetapi karena kondisi data administrasi masing-masing penerima memang berbeda. Selanjutnya kami jelaskan secara runtut bagaimana alur teknis pembayaran berlangsung dari awal hingga akhir. Pertama, pemerintah menetapkan dasar kenaikan. Kedua, Taspen menghitung ulang jumlah pensiun baru berdasarkan golongan, masa kerja, dan ketentuan lain. Ketiga, sistem memeriksa kelengkapan data setiap penerima. Keempat, seluruh selisih yang menjadi rapel dirangkum dalam laporan resmi. Kelima, data yang telah lengkap dikirim ke bank penyalur masing-masing. Keenam, dana masuk ke rekening penerima tanpa perlu pengajuan manual atau kedatangan ke kantor Taspen. Dengan demikian, Bapak Ibu tidak perlu mengambil formulir, membuat laporan tambahan, atau mengurus dokumen lain selama data yang ada di sistem masih valid dan rekening aktif. Berikut ini kami uraikan data yang sering ditanyakan. Berapa lama rapel dibayarkan?
Besarannya dapat berbeda antara satu penerima dengan penerima lainnya karena bergantung pada kapan kenaikan ditetapkan dan kapan perhitungan baru diberlakukan. Namun prinsipnya tetap sama. Selisih yang diakumulasikan selama beberapa bulan akan dibayarkan sekaligus dalam satu tahap dan seluruh proses ini ditargetkan selesai pada 30 November. Semua golongan akan menerima haknya sesuai ketentuan pemerintah. Kemudian, mengenai potongan. Banyak yang khawatir bahwa pencairan rapel ini akan dipotong oleh biaya administrasi atau biaya lain yang tidak jelas. Di sini kami tegaskan kembali bahwa pembayaran rapel dan kenaikan pensiun dilakukan tanpa potongan apapun, kecuali pajak resmi yang memang sudah berlaku sejak lama. Jika ada pihak manapun yang mengatasnamakan Taspen atau pemerintah dan meminta pembayaran tertentu, dapat dipastikan itu bukan pihak resmi. Pencairan ini dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah dan Taspen, tanpa tambahan biaya dari penerima apapun. Selanjutnya, mari kita membahas teknologi layanan Taspen yang semakin berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, Taspen telah memperkuat layanan melalui Taspen Mobile. Melalui aplikasi tersebut, para pensiunan dapat melakukan autentikasi digital, memantau status pembayaran, mengecek riwayat transaksi, bahkan mendapatkan pemberitahuan bila ada perubahan penting pada data pensiun. Bagi bapak dan ibu yang tinggal jauh dari kantor Taspen atau memiliki keterbatasan mobilitas, layanan digital ini sangat membantu. Dengan semakin banyaknya pengguna aplikasi, proses administrasi semakin cepat karena banyak verifikasi yang sebelumnya dilakukan manual, kini bisa dilakukan otomatis. Namun demikian, ada beberapa hal penting yang harus bapak dan ibu persiapkan agar pencairan tidak tertunda. Pastikan rekening bank yang digunakan untuk menerima pensiun tetap aktif. Banyak kasus tertunda karena rekening sudah tidak dipakai, diblokir, atau ditutup oleh bank. Pastikan pula data keluarga dan status tetap sesuai. Jika ada perubahan pasangan, ahli waris, atau informasi lain, segera perbarui melalui layanan Taspen agar tidak terjadi kesalahan hitung. Selain itu, pastikan nomor ponsel yang terdaftar tetap aktif, terutama bagi yang memakai Taspen Mobile. Setelah itu, kami ingin menyampaikan gambaran mengenai manfaat kenaikan 2025 bagi kesejahteraan para pensiunan. Kenaikan gaji pokok PNS secara otomatis menaikkan jumlah pensiun yang diterima. Meskipun bagi sebagian kenaikan tersebut terlihat kecil, jika ditambah dengan rapel beberapa bulan, nominalnya menjadi cukup besar, dan insya Allah dapat membantu kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, tambahan sekecil apapun bisa sangat berarti untuk membeli obat-obatan, kebutuhan rumah tangga, ataupun untuk mendukung cucu-cucu yang masih bersekolah. Kemudian, kami melihat arah kebijakan pemerintah yang semakin memperhatikan sistem pensiun nasional. Ada pembahasan terkait penguatan layanan digital, evaluasi formula manfaat pensiun, dan kemungkinan adanya fleksibilitas pembayaran pada masa mendatang. Tahun 2025 menjadi salah satu momen penting untuk memperbaiki sistem agar lebih stabil dan berkelanjutan. Meskipun beberapa rencana masih dalam tahap kajian, perhatian pemerintah terhadap para purna bakti terlihat jelas. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan para pensiunan setelah pengumuman resmi ini? Pertama, tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya. Kedua, cek kembali data pribadi di Taspen. Ketiga, siapkan rencana penggunaan dana rapel secara bijak. Rapel bukan hadiah, tetapi hak penuh dari pengabdian panjang bapak dan ibu kepada negara. Gunakan dana tersebut sesuai kebutuhan keluarga dan rencana keuangan masing-masing. Kemudian, setelah seluruh data selesai diverifikasi, kantor Taspen di berbagai daerah akan memasuki tahap finalisasi. Informasi dari lapangan menunjukkan bahwa sistem sudah bergerak dan pencairan akan dilakukan secara bertahap hingga selesai pada 30 November. Bapak dan Ibu hanya perlu menunggu sesuai urutan validasi data masing-masing. Dengan izin Allah, proses ini akan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh pensiunan di Indonesia. Sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak dan Ibu yang telah menyimak laporan penting ini.
Teruslah bersabar, bertawakal, dan menjaga harapan, karena insya Allah setiap kebijakan yang ditetapkan ini membawa kebaikan bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar informasi penting ini dapat menjangkau lebih banyak pensiunan yang membutuhkan kepastian. Dengan izin Allah, kami akan terus menghadirkan pembaruan resmi lainnya pada siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.